Hai Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di Real Talk with Uni Lubis. Kali ini kita dalam suasana yang berduka karena adik kita, Afif Maulana, siswa SMP di Padang, dalam usia 13 tahun harus menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kasus kekerasan yang dialaminya, yang dilakukan oleh aparat kepolisian ya. Jadi sejauh ini terjadi silang pendapat antara pihak keluarga dan LBH Padang yang mendampingi keluarga dengan pihak kepolisian mengenai apa sebetulnya menjadi penyebab meninggalnya adik Afif Maulana. Sebelum saya bertanya, karena di sini sudah ada kedua orang tua Afif yang datang dari Padang, yaitu Ibu Anggun, Pak Rinal, dan juga dari LBH Padang, Indira Suryani. Terima kasih sudah ada di studio IDN Times. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk mendoakan Afif Maulana. Insya Allah Afif yang masih berusia 13 tahun ini husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mendoakan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai, terima kasih. Ini Ibu Anggun ini dalam kondisi yang kurang sehat ini ya, karena pasti peristiwa ini membuat tekanan mental dan juga psikis yang luar biasa bagi, ini saya sebutnya ini keluarga muda, karena Bapak Ibu ini jauh lebih muda dari saya yang pastinya dalam usia yang muda harus menghadapi musibah yang pasti luar biasa ya. Tidak terperikan kehilangan yang sangat disayangi, dan perjalanan ke Jakarta kemudian untuk mencari keadilan bagi kematian anaknya itu juga luar biasa. Tidak hanya akan berhadapan sejauh ini di Padang, berhadapan dengan sikap aparat termasuk Kapolda Sumatera Barat yang sempat meragukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Afif dan juga 18 yang lainnya ya. Tapi juga berhadapan pasti juga dengan opini yang dibangun ya, bahwa seolah-olah kata-kata yang muncul ini adalah karena tawuran, dan kemudian polisi seolah-olah mengamankan ya, berupaya untuk mengamankan tawuran. Mudah-mudahan Ibu Anggun dan Pak Rinal diberikan kekuatan, media tentu saja punya tanggung jawab untuk mengawal kasus ini sehingga korban mendapatkan keadilan. Sebelum ke Ibu Anggun dan Pak Rinal, saya ingin tanya ke Indira ya. Jadi perkembangan terbaru itu kan Kapolri mungkin sesudah ada istilah no viral no justice ya. Jadi kasus-kasus yang seperti ini biasanya tidak muncul, tidak ditangani dengan serius, ingin cepat-cepat ditutup kasusnya, tapi kemudian viral, ada dukungan dari termasuk dari media dan tentu kerja keras dari LBH Padang yang mendampingi ke keluarga tentu saja mencari keadilan. Sekarang Kapolri kemarin mengatakan menurunkan Itwasum ya, Inspektorat Pengawasan Umum. Apakah ini adalah berita baik menurut Indira dan keluarga? Kalau bilang berita baiknya itu kalau memang mereka turun itu berdampak pada kasus ya. Kompolnas turun tapi seolah tidak percaya dengan situasinya begitu. Mau Itwasum turun atau siapapun turun, kalau kemudian tidak benar-benar ingin membuka terang kasus ini ya sama saja bohong sebenarnya. Jadi kalau dilihat apakah itu menguntungkan atau tidak, kami lihat dulu sejauh mana keseriusannya, sejauh mana dampaknya terhadap upaya untuk membongkar kasus ini lebih terang dan lebih jelas gitu, tanpa ditutup-tutupi.
Oke. Jadi sudah diumumkan hari ini ada perkembangan apa di sana untuk kasus ini yang didapat oleh LBH Padang? Sebenarnya di hari Minggu kemarin kan Kapolda seolah-olah mau menutup kasus di media begitu. Itu memukul telak keluarga sebenarnya. Karena memang ketika ekspos kasus dengan Kompolnas, kami mengatakan kami tidak percaya itu. Tidak percaya dengan kata-kata terpleset itu dari atas dan kemudian tidak ada tanda-tanda kekerasan di kepala dan kakinya begitu. Nah, ketika itu terjadi kami langsung bertolak ke Jakarta untuk kemudian meminta melakukan advokasi lanjutan di kasus ini. Sekarang sebenarnya Mbak, kami memang ingin fokus mendorong perlindungan saksi 18 orang itu. Jadi kita tidak ingin polisi itu melakukan intimidasi atau apapun. Kenapa saya katakan begitu? Keluarga itu dan LBH itu terintimidasi sekali dengan banyak hal dari Kapolda. Biasanya dimulai dengan hari Minggu, Mbak. Mulai dari 23 Juni itu, hari Minggu itu langsung trial by the press, memburu siapa yang memviralkan. Kita tahu yang memviralkan ini keluarga, karena merasa bahwa mati Afif ini nggak wajar. Nggak wajar begitu. Ada kejanggalan. Ada kejanggalan begitu, dan kemudian bergulir kembali Minggu kemarin tutup kasus gitu. Yang sedikit membuat kita agak tenang itu adalah Kapolri mengatakan kasus belum ditutup. Sesudah tekanan Setelah dari tekanan publik juga gitu. Jadi kami ngerasa ini Minggu ini kelam sekali memang 2 minggu ini buat keluarga sebenarnya keluarga ini kan sederhana ingin tahu apa yang terjadi terhadap anaknya. Tetapi yang dibuktikan di media itu adalah seolah membuktikan Afif Maulana yang meninggal ini adalah pelaku tawuran. Apakah itu sangat penting bumbu yang seperti itu gitu? Bagi kami dan keluarga itu nggak penting, Mbak. Yang kami ingin tahu apa yang terjadi dengan Afif malam itu, dini hari itu, kenapa ada bekas kekerasan di tubuhnya, lalu kenapa tulang rusuknya patah 6 dan membuat dia meninggal dunia. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap situasi itu gitu. Jadi kami nggak mau cerita bumbu-bumbu lah yang selalu digoreng terus-terusan. Itu nggak penting buat kami dan keluarga begitu. Itu peristiwanya tanggal 9 Juni ya. Dini hari. Saya ingin tanya ke Ibu Anggun berarti kan 8 Juni, Afif ini sehari-hari seperti apa, Bu? Ini kan anak Afif ini, tadi saya udah tanya ke Bu Anggun dan Pak Rinal, Afif ini anak pertama dari 2 bersaudara adiknya Afif sekarang usia 9 tahun ya. Jadi Afif ini kelas 1 SMP baru saja selesai ujian mestinya Naik kelas 2 dia. Naik kelas 2. Jadi kelas 1 naik kelas 2 sudah selesai ujian dan raportnya oke-oke ya. Iya, Bu. Tidak pernah ada masalah di sekolahnya. Tidak pernah dipanggil oleh guru gitu-gitu ya. Nah, jadi seperti apa Afif yang Ibu melihat Afif sebagai anak? Afif tuh kalau pulang sekolah dia pulang, Bu. Tapi kalau dia mau kegiatan di luar, main futsal, dia kan hobi olahraga, main futsal, main bola, hobi. Kalau nggak ada acara tanding dia nggak bakal keluar, Bu. Dan Anggun pun yakin sama anak Anggun, dia nggak tawuran. Karena dia sehari-harinya kayak gitu yang Anggun tahu, Bu. Dia pulang sekolah emang pulang, nggak pernah keluar, banyak di kamar dia. Pernah nggak Afif cerita ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, dia tuh pengen jadi apa gitu, atau karena dia suka futsal, apakah pengen jadi pemain futsal yang profesional atau apa gitu? Oh, dia mau bilang sama pamannya kemarin dia mau berlayar. Berlayar? Iya. Jadi berlayar. Jadi pelaut gitu? Iya, dia nggak mau jadi polisi katanya. Dia mau belayar katanya. Mau belayar. Ya, dia mau jadi tentara katanya. Mau jadi tentara. Ya, dia kan juga tanya sama saya, Pak, kalau sekolah pelayaran tuh bisa nggak jadi tentara? Bisa lah kata saya, malah lebih bagus kata saya. Tapi Afif nggak pengen jadi polisi, nggak Pak, tapi pengen jadi tentara katanya. Pamannya ini di tentara? Enggak, Pamannya dulu pernah belayar. Pernah belayar. Sekolah Taruna juga. Iya. Dia emang ini ya, berarti Afif tuh bisa berenang dong karena pengen jadi. Enggak, dia bisa berenang. Nggak bisa berenang ya, oke.
Kalau yang tempat dalam dia nggak bisa. Oh, oke. Makanan kesenangannya apa? Dia suka nasi goreng. Suka nasi goreng. Sama Tiap ini, pagi sekolah dia minta bikin nasi goreng. Oh, kayak anak saya tuh. ya, Anak sekarang juga hobinya makan nasi goreng ya. Suka beli roti tawar Afifnya. Udah tawar juga. Heeh. Jadi nggak terima aja Bu. Bapak Kapolda bilang Afif nih tawuran, melompat. Kalau memang dia Afif tuh melompat tuh patah-patah badannya. Hmm. Ini badannya aja pas di air tuh Bu lurus badannya ke depan. Kalau memang dia jatuh kan, jatuhnya tuh kan berserakan badannya Iya, kayak gini iya. miring. Iya. Tapi tidak Bu, dibilangnya jatuh, tapi di tengah-tengah jembatan Afif ini ditaruhnya. Dia jatuh sebelah kiri, nggak mungkin ke tengah jembatan larinya Bu kalau nggak ditaruh. Tanggal 8 Juni, 24 jam sebelum adik Afif ditemukan meninggal dunia, hari itu seperti apa? Afif biasa aja kan ke sekolah gitu? Iya, dia pulang berenang pula tuh Bu sama keponakan papanya. Paginya jam 6 dia pulang berenang tuh bersama-sama Bu. Akhirnya dia minta izin nonton bola, dia kan suka bola. Jadi nonton bareng sama teman-temannya di posko dekat rumah si Adit tuh yang menggonceng Afif. Karena kita percaya anak kita tuh nggak ada macam-macam tingkahnya Bu, makanya diizinkan Bu. Itu pun jam 10:30 Afifnya video call, di videokannya dia masak-masak mie sama teman-temannya. Oh. Sama Adit ibu kenal? Nggak kenal Adit tuh 2 minggu baru kenal sama Afif, kata si Adit Ibu. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri gimana melihat bagaimana perlakuan? Saya ingin tahu, mungkin ketika pertama kali Bapak tahu, keluarga tahu dari mana ini Afif ini ditemukan meninggal? Kapan? saya tahunya kan hari Minggu itu Bu, pas mau jam 6 ya. Itu yang tahu duluan kan mamanya. Kami kan sebelumnya juga lagi nyari-nyari Afif ini di mana. Oh, biasanya Afif Nora pulang, cuma kali Biasanya ini nggak pulang. Iya, ini nggak pulang. Lagi dicari-cari kan. Terus mamanya dapat kabar dari temannya kan. Waktu itu sudah tersebar juga. Di berita itu. media-media kan udah tersebar Sudah ada foto-foto. penemuan ini Penemuan, ya. iya. Ya, jadi pas menerima kabar itu kami langsung ke Polsek Kuranji karena lokasinya di dekat Polsek Kuranji kan. Langsung ke Polsek Kuranji menanya tentang anak saya. Habis itu baru ke Rumah Sakit Bayangkara dan di Polsek itu pun agak Jadi dipersulit di Polsek kayaknya. Bapak ke Polsek Kuranji memang ada yang meninggal ditemukan, Ya, tapi jenazahnya ada Di di Bayangkara. rumah sakit. Bayangkara. Kemudian Bapak Ibu ke rumah sakit. Iya, sebelum ke rumah sakit itu kan kita minta autopsinya Bu. Terus dibilang sama petugas polsek itu, anak ini nggak bisa diotopsi karena nggak ada SIM katanya. Karena masih di bawah umur. Iya, nggak bisa diotopsi katanya. Harus Yang pakai ngomong SIM. itu siapa? Petugas polsek Kuranji Bu. Oke. Heeh. Oke. Nah, terus Ibu Langsung Ibu ke Bapak langsung ke Rumah sakit Bayangkara. rumah sakit. Berarti dari awal sebetulnya keluarga punya kesadaran yang kuat untuk otopsi ya. Tidak seperti yang sempat beredar bahwa seolah-olah otopsinya itu tertunda karena menunggu izin dari keluarga. Enggak, begitu dengar informasi itu langsung minta otopsi. Iya, kita tengok pikiran aja langsung ke sana. Ya, Bu. ya karena alasannya karena itu hari Minggu karena sudah malam jadi dokternya nggak ada. Jadi besok pagi katanya kan. Jadi otopsinya hari Senin. Hari Senin itu rencana awal itu kan kata polisi itu pagi. Cuman lagi ada kendala katanya dokternya masih di Bukit Tinggi. Jadi diundur jam 3 siang. Itu pun kan disuruh juga, kitanya nggak mau di rumah sakit Bayangkara juga kan Bu. Dikeraskan juga sama kasat di sana, anggota di sana, kepolisian di sana. Kalau nggak di sini, Ibu bayar duit Ibu 20 juta katanya. Kalau di rumah sakit lain di luar rumah bayarnya sakit 20 Bayangkara. juta katanya. Kalau di sini kita yang nanggung negara katanya, ditakut-takutinnya kita kan Bu. Tapi akhirnya diputus setuju di Bayangkara.
Iya, di sana kita otopsi. Dan perjanjiannya pas otopsi itu kan boleh keluarga masuk. Jadi dia bilang, sempat dia bilang nggak, pas kita mau masuk, dibilangnya mengganggu kegiatan kita katanya. Perjanjiannya boleh keluarga masuk. Habis itu nggak boleh lagi kata petugas di sana sama Rumah Sakit Bayangkara tuh. Otopsi dilakukan akhirnya pada hari Senin jam berapa? Jam 2 itu. 2 siang. Jam 3. Jam 3. Jam 3 bawa mayatnya, jam 4 baru ke rumah. Oh, otopsinya cuma sebentar ya? Iya. Oh, cuma sebentar, terus langsung boleh membawa jenazahnya Afif atau gimana? Ada masalah nggak di situ ketika mau membawa jenazahnya? Kita mau membawa jenazahnya, kalau waktu membawa nggak ada. Kan kami menunggu di depan ruang kamar mayat. Kamar mayat. Menunggu selesai. Jadi udah selesai, langsung kami bawa pulang. Dan kami mandikan di rumah. Awalnya kan petugas rumah sakit nggak boleh mandikan di rumah. Di rumah. Kalau ini lihat di sini saja katanya. Kapanin aja di sini, suruh aja orang-orang tuh ke rumah sakit, kita yang nanggung semuanya katanya. Tapi dari pihak keluarga kita nggak mau Bu, bersikeras untuk mandikan dan kafanin Afif di rumah. Oke, dan di situ saya dengar melihat ada sesuatu yang janggal. Yang janggal, iya, yang janggal dari badan Afif itu kayak siksaan polisi itu ditendang ininya sebelah kiri Bu, terus ada lebam-lebam. Sebelah kiri sini berarti ya? Iya di sini. Ada lebam di punggungnya semua kayak rotan. Terus ininya jejak sepatu oknum tuh Bu, di tangannya ini lebam semua Bu. Tapi kalau memang dia Tapi semuanya yang lain kepala, nggak ada kaki Bu, aman ya? cuman kepala berdarah sedikit di dekat bawah telinga tuh mungkin kena tuh barang tumbahan tuh, barang tumpul gitu. Padahal itu kalau dari jembatan Kuranji ke dasarnya itu berapa tingginya? Tinggi itu, Kalau Kapolda pernah bilang 55 meter. Kami waktu itu sudah cek kemarin itu sekitar lebih dari 15 meter aja. Oke. Artinya kalau memang Kalau memang seperti dia jatuh, versinya polisi itu terakhir kan Kompolnas ketika saya wawancara di sini Beni Mamoto mengatakan kepleset gitu ya. Seandainya itu benar, itu harusnya kondisi jenazah tidak seperti itu ya? Tidak, karena kan dari ketinggian, mau dia lompat, mau dia kepleset, kalau dokter yang forensik yang kami diskusikan pasti kepalanya pecah, karena kan dari tubuhnya Paling berat itu ya? paling berat. Kepala begitu. ada otak. Karena kami juga tanyakan kalau dia kepleset ke kiri gitu, jatuhnya gimana sih gitu, tetap kepala gitu, karena dia bukan jatuhnya bukan 5 meter kan Mbak, bukan dekat jarak Iya, jatuhnya. bukan dekat. Dia tinggi jatuhnya. Tinggi. Itu pun dokter forensiknya udah mengakui kan waktu di Polda kemarin. Kalau anak di tubuh korban tidak ada tanda-tanda bekas jatuh dari ketinggian katanya. Kalau jatuh itu biasanya kalau kaki duluan kaki patah, gitu. Kalau kepala pecah. Ini kaki sama kepala bersih katanya. Jadi benar-benar yang kelihatan adalah yang ini Iya, yang luka-luka itu di sini. ya, luka Memar-memar aja di memar-memar sini. ya. Di perut tuh jelas sekali sepatu oknum tuh yang menendang Bu. Soalnya Afif nih dimandikan kan di rumah. Ada anggota marinir yang mandiin berdua Bu. Dia penyidik juga, dibilangnya sama keluarga, ini enggak apa itu tendangan oknum, sepatu oknum katanya Bu. Oke. Nah mungkin saya sekarang ke Indira. Indira, pertama kali kalian terlibat di kasus ini dan apa yang mungkin highlightnya sejak awal kejanggalan sampai kasus ini sekarang gimana catatan dari pengalaman dari LBH? Jadi kan kasus ini pertama datang tuh 12 Juni Rabu waktu itu keluarga datang ke LBH menceritakan kasus yang mereka alami dan minta lah waktu itu pendampingan gitu. Langsung lah di jam 3 itu kami minta ada saksi yang dihadirkan, saksi A itu, saksi anak. Kami bertemu, tapi situasinya saat itu memang kami lihat gelisah, tertekan begitu ya. Tapi kami sempat membuat surat pernyataan begitu ya, pernyataannya itu kami catat dan kemudian kami minta dia tanda tangani. Ketika kami ingin membuat surat kuasa, dibilang dulu, tunggu dulu begitu, nanti akan dibicarakan gitulah ya. Ternyata abis itu kita kehilangan ketika Idul Adha tuh dia diperiksa polisi dan kita kehilangan kontak begitu. Dari awal memang ketika terasa sekali itu
defensifnya kuat itu 23 Juni yang trial by the press itu. Kita konversi itu sekitar hari Kamis ya, jadi 3 hari sebelum Kapolda mengeluarkan statement trial by the press. Kami menggunakan bahasa diduga penyiksaan gitu. Diduga penyiksaan karena dari tubuhnya ditemukan tanda-tanda bekas penyiksaan, dan kami juga mengatakan kami juga menemukan anak lainnya tuh juga disiksa gitu. Jadi bukan hanya Afif Maulana sendiri ya, tapi ada teman-temannya juga disiksa pada kejadian itu. Nah, abis itu ketika ada trial by the press, kami merasa sangat banyak intimidasi begitu ya, terutama framing media yang dimainkan terhadap kasus ini. Yang aneh itu memang ini Mbak, TKP-nya tuh memang lama juga di Polis Line. Jadi kami sempat tanggal 17 itu ke TKP, saya kebingungan TKP-nya di mana nih. Lalu bertanya-tanya ke pekerja yang ada di bawah jembatan, TKP-nya di mana Pak? Ada anak yang ditemukan di sini, TKP-nya di mana? Tidak ada Polis Line. Waktu itu sehari sebelum Kompolnas turun. Jadi kami turun ke TKP. Kompolnas turun berarti tanggal sekitar tanggal 17 itu sudah di situ, tapi 18 kalau nggak salah dia cek-cek begitu ya, tengah malam itu ya, dini hari itu. Jadi lihat mana nih TKP-nya gitu. Kami juga nggak ketemu Polis Line, dan kami dikatakan oleh pekerja itu, waktu kejadian Kak, posisinya air cuman di bawah lutut orang dewasa ya Kak gitu, sekarang lebih dalam gitu. Ya kok sekarang dalam ya, kami juga nanyain, kok sekarang dalam ya Pak gitu. Iya lagi dikeruk, didalamin gitu situasinya. Baru sekitar mungkin 3 hari yang lalu Mbak, baru di Polis Line itu, dan kondisinya tuh udah nggak yang sekaki itu lagi, udah dalam posisinya begitu. Sebetulnya kalau di bawah lutut harusnya apa namanya, kalau memang betul seperti statementnya Kompolnas di sini bahwa kepleset, harusnya itu parah ya. Parah Mbak. Karena kan langsung ke dasar dia gitu, nggak ditahan dulu sama air yang dalam begitu ya. Dan kemudian memang yang kemudian juga kita lihat statement Polda ini berubah-ubah Mbak. Nah itu kerasa sekali. Misalnya dia katakan dia melompat. Lalu kami, ini perang opini nih Mbak sama keluarga. Dia melompat. Pak, dijawab sama keluarga dengan konfes, nggak mungkin dia lompat. Kalau dia lompat dari sebelah kiri, jenazahnya di tengah jembatan, arah ke kanan, aliran air ke kiri. Nggak mungkin airnya mutar dong, dorongin dia gitu. Dia 40 kilo loh lebih gitu. Lalu dicari lagi ininya. Jadi setiap konter keluarga itu dicarikan jawabannya itu Mbak. Dicarikan gitu. Kita ngerasa aneh sekali gitu. Lalu dikatakan dia melompat. Lalu saya juga tanyakan ketika aksi. Tidak, dia tidak melompat. Lalu apa yang kiri badannya itu? Itu lebam mayat. Lalu saya bilang tidak, itu bukan lebam mayat. Saya nyatakan begitu langsung ya dengan Kapolda, itu tidak lebam mayat, itu bekas kekerasan. Kami yakin itu bekas kekerasan. Lalu dibilang lagi, oh ya, di berikutnya dikatakan bekas ini apa Pak? Yang di situ, yang di kiri badan Afif, menurut Polda gitu. Dikatakan lagi, oh dia kan sempat terjatuh dari motor. Lalu kami jawab lagi, di badan saksi anak A, kami sudah meng-cross check tidak ada bekas tanda seperti itu. Memang dia kena penyiksaan juga Mbak. Anak A kena penyiksaan juga dari pengakuannya kami lihat di badannya. Tetapi tidak ada yang bekas seperti itu. Lalu kemudian kan sebenarnya kan motor yang digunakan juga motor yang sudah cukup tua juga, Beat begitu ya, agak lama jalannya begitu, sehingga dia tertinggal juga begitu. Orang-orang ini ketika dikejar polisi dengan disemapa dengan KLX-nya itu begitu. Nah itu posisinya. Jadi dari awal ketika bilang melompat kami katakan Pak enggak Pak, coba digali lagi dari forensik. Kami nggak yakin karena posisinya pasti lebih parah gitu. Itu lebam mayat, kami counter terus Mbak. Setiap counter kami itu dicarikan alasannya itu. Nah akhirnya diekspos kasus di depan Kompolnas. Tanggal 18 itu? Sekitar tanggal 18 atau 19 saya lupa hari apa begitu. Hari Kamis, saya ingat hari Kamis karena kami aksi hari Rabu. Sebenarnya kami tidak diundang dalam kegiatan itu Mbak. Di hari Rabu sore itu sekitar jam 9 kami mau selesai aksi, Polda turun. Kami suruh dia minta maaf ke keluarga. Karena jangan pencitraan dong di media. Ini nyakitin banget loh pernyataan-pernyataannya buat keluarga gitu. Di situ saya meminta 2 hal. Kalau memang terbuka, kasih kami 2 hal. Kasih salinan autopsi, kasih salinan CCTV, dibenarkan Mbak. Mau sekarang ambil. Enggak, kami mau besok. Ya udah datang jam 9 besok pagi ke sini. Kita kasih semuanya ke teman-teman.
Dan ternyata jam 9:30 kami ke sana, ternyata ada ekspos kasus itu Mbak. Dan kami udah bingung aja kan, padahal kami hanya ingin waktu itu berkomunikasi mengatakan kenapa sangat yakin. Nah posisinya ada ekspos kasus dan kami ini dong menahan diri juga untuk memberikan beberapa ini ya, merasa janggal juga kok tiba-tiba formatnya begini yang dijanjikan begini gitu kan. Ya udah kami simpan aja, kami dengarkan aja baik-baik itu. Lalu kami mengklarifikasi dengan saksi A, lalu dengan forensik begitu. Nah itu posisinya, tapi sampai saat ini kan nggak ada dua-duanya dikasih ke kami. Lalu tiba-tiba keluar lagi statement salinan CCTV nggak ada karena udah penuh ininya 11 hari gitu. Padahal saat itu sangat yakin loh Mbak. Waktu LBH ketika tahu kasus ini, apakah sejak awal sudah meminta lihat CCTV? Nah sebenarnya kami selalu bertanya, kalau misalnya Kapolda yakin dia tidak ada di Polsek Kranji ada CCTV-nya, liatin dong ke kami. Karena informasi yang kami terima dari saksi-saksi langsung ya, dari jembatan Kranji itu sudah ada penyiksaan. Sampai ke Polsek Kranji, ada saksi yang melihat. Dia di situ. Kalau memang tidak ada, karena Afif ini Mbak juga tidak dikenal sama orang-orang ini. Kami memperkenalkannya itu dengan gambar, tidak dengan nama. Dengan yang 18 orang ini ya? Banyak yang tidak kenal. Yang kenal itu misalnya orang mengatakan misalnya, kamu tahu Afif Maulana nggak? Bingung dia. Afif tahu nggak? Enggak. Tahu nggak Adit, salah satu anak A itu membawa teman gitu. Oh yang kecil-kecil itu ya? Itu pernyataannya. Jadi Afif itu tidak diketahui. Tidak dalam grup itu, tidak biasa kumpul-kumpul gitu. Dengan grup yang tidak, 18 orang kecuali sama A ini ya, yang ngajak ya. Jadi dia bilang, oh yang dibawa oleh anak A ini yang kecil-kecil ya gitu. Memang begitu identifikasi dan kami lihatkan gambar begitu. Nah kami kan terbuka juga, kita kan masih misteri. Mau di jembatan, mau kemudian di Polsek Kranji, tapi kan ada dugaan penyiksaan itu sangat kuat begitu ya, sangat-sangat kuat. Yang dilakukan di Polsek. Iya, dalam proses pengamanan itu atau di Polsek atau di jembatan, dipukul jembatan atau apa gitu. Kan kita harus membuka terang itu dong gitu. Ya apa salahnya kalau kami lihat CCTV-nya? Karena kalau kami lihat CCTV-nya berarti kami tahu siapa yang menyulut siapa, siapa yang menyentuh siapa, siapa yang menendang siapa. Karena di situ kejadiannya, nggak butuh banyak lagi proses pembuktiannya gitu, udah teridentifikasi jelas gitu. Tiba-tiba CCTV dibilang begitu Mbak, ya kami ngerasa kok CCTV dibilang penuh, karena itu harus dihapus atau gimana? Terhapus. Sudah terhapus, iya. Kan nggak mungkin CCTV terhapus, ya kan? Di rumah saya punya CCTV juga, itu dihapus atau enggak itu adalah keputusannya ada di kita sebagai pemilik pengelola CCTV ya, dan nggak ada tuh ceritanya kayak penuh apa segala macam ya, berasanya kok kayak zaman dulu ya. Jadi kami ngerasa kok dijanjikan A lalu kemudian jadi B jadi C gitu Mbak, jadi makin ini, jadi makin merasa ada yang salah di situ. Oke. Nah ketika saya wawancara Kompolnas di sini, Irjen Beni Mamoto, dia mengatakan bahwa tadi itu, jadi kenapa kok kemungkinan seolah-olah sudah diterima istilah kepleset Afif? Karena di situ sudah ada semacam gelar perkara yang melibatkan semuanya, dia bilang termasuk Polda, termasuk LBH. Nah, gimana versi dari LBH Padang? Pertama kami nggak pernah diundang secara fisik surat ya Mbak. Kami itu diundang pada hari Rabunya ketika aksi berjanji Kapolda kami akan transparan dan buka itu semua ke kami. Jemput tanggal 9 itu salinan CCTV dan salinan otopsi, janjinya begitu. Kalau ada yang ingin dibicarakan dengan kami, ada dokumen-dokumen lain, ada bukti-bukti lain yang kami bisa diberikan juga diberikan. Tapi kan posisi dari awal Kapolda kan memimpin rapat Mbak. Ada Kompolnas, ada Kapolda, ada PPA, ada KPI. Kami di sebelah kiri sini. Lalu polisi di sebelah sana situ, forensiknya juga di situ gitu kan, berhadapan dengan kami. Dari awal sudah di framing duluan begitu. Dan kami merasa ini bukan momentum kami untuk menyatakan, memperlihatkan bukti-bukti yang kami punya gitu. Sehingga saya menahan begitu menahan diri gitu. Saya ingin melihat tuh sejauh mana mereka mempekerjakan sesuatu ya, memproses laporan ini. Nah, memproses laporan ini karena kan di SP2P terakhir kami baru lihat ada anggota Polda yang diperiksa begitu ya, lalu kemudian ada saksi A yang diperiksa, saksi F yang diperiksa, lalu kemudian ada satu lagi warga dan Bang Nal gitu ya, ayahnya. Bang Nal itu BAP-nya baru BAP awal loh Mbak, belum BAP lanjutan loh sampai saat ini gitu.
Dan kami juga melihat kan belum ada pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan lainnya begitu. Kenapa langsung dikunci? Ya, ya. Ininya kesimpulannya gitu. Terang dulu dong gitu. Ini yang 18 anak yang Ada anak, ada yang dewasa. anak, ada dewasa ini mereka semuanya udah di BAP oleh polisi Belum sepengetahuan Mbak, LBH. berdasarkan SP2P belum, dan beberapa anak kan juga dalam kami juga melindungi mereka gitu. Jadi memang dari awal saya juga katakan kita nggak boleh tergesa-gesa. Bahkan ini anak, karena ketika kami bertemu dengan Amna, Mbak Uni, traumanya kelihatan. Jadi kami kayak nggak mau juga ngedesak-desak mereka kan. Iya, Jadi betul. memang situasinya waktu itu ketika kami berdiskusi di tim, lebih baik anak-anak ini diberikan penguatan psikis terlebih dahulu. Dia cukup aman, cukup tenang, sehingga dia bisa memberikan keterangannya itu tanpa tertekan, tanpa kemudian ada yang ditutup-tutupi. 18 gitu. ini udah kembali bersama orang tuanya. Tidak Udah, ada yang udah. tidak ada yang Ada yang diproses satu di polisi sajam, kepemilikan sajam karena umur kebebasan 21 tahun. Oke, karena udah tergolong dewasa ya. Tergolong dewasa. LBH sudah bertemu dengan berapa orang? Sebenarnya dari 18 itu kami sudah bertemu tuh 8 orang, Mbak. Ada 8 teman-teman baru lagi, kamu bertemu lagi, lalu kami meng-cross check terus gitu. Dan kami juga ingatkan kan sama kepolisian bagaimanapun, ini adalah terduga ini adalah anak buahnya Kapolda. Jadi Kapolda nggak bisa yang ini loh. Sikap dari awal sudah seolah-olah Sudah bahwa defense anak, gitu. anak buahnya benar gitu kan? Iya, karena dari awal dikatakan sesuai prosedur, Mbak. Lalu kami buktikan dan kami harus merilis. Sesuai prosedur harusnya nggak ada penyiksaan dong. Ya kan? sesuai prosedur. harusnya tidak ada penyiksaan ya. Benar, ketika kami Menurut- membuktikan. Harusnya tidak ada SOP di kepolisian bahwa untuk memeriksa tersangka siapapun dia, seandainya tersangka pun, ini belum Haram malah. hukumnya Iya, menyiksa. tidak boleh ada penyiksaan. Iya, Kan benar. katanya presisi kan, Presisi. melindungi, melayani kan. Padahal ini ada yang disetrum segala. Setrum, Mbak. Disetrum segala. Bahkan ada yang diminta ciuman sejenis, diminta untuk menelan air ludah polisi supaya patuh begitu. Ini dari wawancara LBH dengan yang 8 orang itu ya. Oke, sekarang saya ke Pak Rinal ya, karena tadi disebut sudah di BAP. Apa yang ditanyakan oleh polisi kepada Bapak saat BAP itu? Polisi cuma menanya awal Afif keluar rumah. Sampai saya tahu ini berita ini. Cuman itu aja yang ditanya. Terus soal kronologi Afif itu malam itu di mana, terus komunikasi terakhir jam berapa kayak gitu. Cuman itu aja. Komunikasi terakhir dengan Afif jam berapa? Jam 10:30 Malam. malam. Itu Lewat WhatsApp? kan saya ada video call kan. Oh video call. heeh. Iya, saya Cerita tanya. lagi bikin mie itu ya tadi ya, Ya, lagi kan saya bikin mie. tanya, Afif udah di mana? Nah, udah pulang. Belum Pak, katanya Pak. Aku belum. Ya, Afif mau nonton bola katanya kan. Terus jam berapa pulang? Kata saya. Jam 2-an lah Pak katanya. Terus saya larang. Nah, kalau jam 2 jangan pulang nak, nanti kita begal kata saya kan. Nah, terus dia kirim video dia lagi masak mie kan. Nah, terus dia chatnya kalau kemalaman Afif tidur sini aja katanya kan. Udah karena anak saya ini masih kecil kan, Bu. Jadi ini saya nggak ada kepikiran dia bakal keluyuran malam itu kan. Apalagi ikut Nggak tawuran. pernah keluyuran ya. Nah, itu pertama. Jadi itu baru pertama Itu kali pertama dia pulang kali. lebih Iya. dari tengah malam ya. Dan itu juga pertama kali dia izin nonton bola di rumah temannya, Bu. Nah, biasanya nonton bola pun nobar pun di dekat rumah itu ada nobar kadang. Nah, dan ini saya pikir dia dekat rumah neneknya di Cengkeh, dia bilang di Cengkeh kan. Kan saya nggak tahu temannya siapa. Si Adit ini baru tahu setelah kejadian ini kan. Yang kenal kita kan teman-temannya di kampung aja, Bu. Di kampung. heeh. Kenal sama Adit ini 2 minggu baru, karena dia sekolahnya dekat dengan rumah Adit, karena dia baik kan, abang-abangnya semua yang dibilangnya. Tapi kalau dari gambaran bahwa Afif itu ngirim video call ke orang tua, termasuk lagi masak mie, berarti kan hubungannya selama deket banget ya. Artinya Iya, dia terbuka apa aja terhadap kegiatannya orang di tuanya apa WA-nya, yang Bu. ia lakukan ya. Iya. Iya. Hmm. Dia kalau apa-apa kan izin atau kasih tahu gitu. Nah, tetap tuh kayak gitu. Jadi kan makanya malam itu saya izinin karena dia juga suka bola kan. Saya izinin Minggunya nonton bola. minggu besoknya dia mau tanding itu, Bu. Tanding Mau tanding tanding. futsal atau bola? Futsal ya. Oke. Heeh. Oke.
Nah, apakah ketika tadi kalau saya boleh flashback, mungkin ini tiga pertanyaan terakhir aja. Bagaimana respons atau sikap polisi ketika Bapak Ibu datang ke Polsek pertama kali? Marah-marah dibilangnya, Bu, anak ibu tawuran. Terus tuh kaget kita, Bu, anak ini saya tahu Anggun, dia enggak pernah tawuran, enggak pernah keluyuran malam. Ini Bu, sajamnya Bu. Nggak mungkin anak di bawah umur 13 tahun itu Bu megang sepanjang ini. Nggak mungkin Bu. Jadi emang awalnya di polsek itu polisinya agak Marah-marah dia sama kelihatan. kita. Dia marah-marah sama kita, minta KTP kita juga dengan cara yang tidak baik kan. Kasar kali Kasar. gitu. Marah terus dibilangnya juga sama kakek jatuhnya itu kan kakek anak saya jatuh. Dibilang juga melompat sama orang polsek. Disuruh bikin surat perjanjian biar tidak menuntut gitu. Kalau mau visum tidak bisa karena dia nggak ada SIM katanya. Kayak gitulah. Jadi karena kami waktu itu lagi nggak fokus karena pikiran ke anak. Jadi nggak kami lawan gitu. Langsung kita ke Bayangkara aja. Tapi nggak tanda tangan itu kan? Pernyataan yang tidak tidak akan. Kita langsung dia cuma ke Bayangkara minta data aja. kami aja, minta KTP terus diisi data kayak gitu. Mungkin buat orang yang di luar Padang, Mbak Indira, bisa nggak dibayangin Kuranji itu di sebelah mana Padang ya? Jauh nggak sih dari kota Padang gitu? Di jalan bypassnya Mbak, jadi jalan lurus dari Teluk Bayur bisa tembus ke bandara. Jadi itu jalannya dua ini besar. Dan kalau dari hasil ini kami mulai motoran itu dari arah Simpang Ketaping yang lurus ke depan. Ketika setelah Simpang Ampang Derintarung itu terjadi kejar-kejaran dari situ. Jadi ada yang jatuh sebelum polsek. Jadi setelah simpang itu sekitar 200 meter itu kirinya itu ada Polsek Kuranji. Menjorok ke dalam, lalu setelah Polsek Kuranji itu 200 meternya Jembatan Kuranji. Jembatan Kuranjinya cukup panjang ya. Dan kemudian mulai kejar-kejaran itu di awal lampu merah itu Mbak. Jadi ada yang jatuh sebelum polsek, ada yang dijatuhkan di awal jembatan begitu, dekat jembatan. Ada yang di tengah jembatan, bahkan ada yang sampai dikejar hingga di dekat rumah sakit Siti Rahmah begitu. Itu jauh banget tuh, sekian kilo juga gitu. Jadi si 40 polisi yang mengejar 19 orang ini alasannya apa? Udah ketahuan nggak dari? Jadi ketika di awal kan kami dibilang ada tawuran gitu Bu, Mbak. Aku pikir ini kan ada kelompok tawuran 2 orang tuh sedang bertarung tawuran gitu. kan biasanya harus ada Lawan. kelompok yang berbeda. Iya, ya kan? kelompok yang berbeda. Awalnya kami berpikir juga begitu karena kami juga mempertimbangkan perkataan polisi ya dengan rilis-rilis begitu. Kami mikirnya ada 2 pertarungan di situ, 2 geng gitu, lalu kemudian polisi datang mengamankan kocar-kacir lah gitu. Ternyata setelah kami mendatangi 7 orang itu tidak seperti itu. Jadi memang ada konvoy hari itu begitu, dan kemudian ada orang yang juga nggak kenal, anak-anaknya juga nggak kenal juga main karena waktu itu kan malam minggu Mbak. Malam minggu, dan kemudian terjadi kejar-kejaran dari belakang tuh ngebut gitu, dan saya juga tanya ada berapa motor waktu itu gitu. Jadi sekitar 20 sampai ada yang bilang juga 30 di antara mereka. Jadi jawaban mereka 20 sampai 30 motor di anak-anak. Dan kemudian ketika saya tanya di polisi waktu itu berapa anggota Polda yang terlibat, itu dikatakan sekitar 30 orang begitu. Lalu Polda juga mengatakan sudah memproses 45 orang begitu. Jadi kan itu banyak begitu. Dan kami kan nggak mungkin ya Mbak, saya juga pengalaman dalam kasus huru-hara gitu, ini demonstrasi, target polisi itu kan melumpuhkan langsung ambil gitu, lumpuh amankan. Kan nggak mungkin logikanya dia ditendang, dia jatuh, nggak ada polisi sekitar itu, ditinggalin 1 menit, dia kemana-mana dulu gitu. Itu nggak mungkin. Kemarin tuh di media tuh dikurangi lagi, kemarin tuh bilangnya 1 menit. Sempat polisi tidak ada di jembatan itu, di TKP itu 1 menit gitu kan, tidak tahu apa-apa. Sehingga terus jadi alasan bahwa di jeda 1 menit itu mungkin diduga terpleset gitu kan, mungkin ya narasinya. Kemarin kan bedanya beberapa detik begitu Mbak. Itu sangat kami perhatikan ya, statement itu sudah sangat kami perhatikan gitu. Saya juga tidak ingin membangun statement-statement yang lain ya, karena menurut saya akan menyimpan dulu, saya akan pastikan dulu saksi aman, dan kami akan membantu kepolisian untuk
mengungkap ini. Tetapi jangan kemudian tergesa-gesa, jangan pasang badan untuk anak buah begitu. Hanya itu yang kami inginkan begitu. Ya, karena logikanya memang kalau kemudian dikejar, kemudian dengan alasan pengamanan, lalu ya pasti semuanya, tidak mungkin ada satu yang tertinggal, semuanya tentu akan dibawa ke polsek ya. Iya. Ya kebetulan kan tadi malam juga Kapolda mungkin lupa atau gimana dengan pernyataan yang sebelumnya kan. Waktu di Polda itu kan beliau bilang, waktu itu saya tanya, nggak mungkin anak saya nggak kelihatan, jarak dia kan cuma 2 meter dari adik, masa nggak kelihatan sama polisi kan. Dia Kapolda itu juga bilang itu karena yang nendang dan jatuhin motor ini dia langsung melaju ke depan. Terus balik lagi. Jadi saya kan tanya, nggak mungkin ini korban bisa ngobrol 1 menit setelah dijatuhkan. Kan harusnya kalau target udah dijatuhkan langsung dilumpuhkan, nggak ditinggal gitu. Jadi saya bilang gitu, nggak mungkin 1 menit Pak dibiarin ngobrol berlarian gitu. Iya, yang petugas itu dia jatuh maju ke depan terus balik lagi. Makanya dia nggak ngelihat anak si Apif katanya kan. Jadi tadi malam Kapolda saya ulangi lagi pertanyaan itu. Nggak mungkin Pak, nggak ngelihat gitu kan. Masa iya target udah dilumpuhkan terus ditinggal? Oh iya, dia mengejar yang lain katanya kan. Lah untuk apa Pak? Untuk apa dilumpuhkan Pak kalau ditinggal? Toh mereka lari, bisa lari tapi. Oh kan ada tim sweeper di belakang menangkap mereka. Langsung saya gituin. Itu kan melihat Pak, jangan kelihatan tuh. Pasti melihat kan karena sweeper di belakang kan, di belakang mereka pasti melihat. Jadi itu Polda bilang yang menangkap itu sweeper yang di belakang, nanti jatuh sweeper yang di belakang menangkap yang nendak jatuhin ini melaju ke depan, kan berbeda. Mungkin lupa Kapolda apa yang disampaikan itu, jadi itu makanya kemarin tuh detik Mbak, bilangnya 1 menit waktu itu. Kami mikir 1 menit bisa sampai selesai ini setengah lagu gitu kan, 1 menit itu. Kemarin beda lagi, sekian detik begitu. Pernyataan-pernyataan begitu dicatat sekali oleh keluarga ya Mbak, dan kami kuasa hukum begitu. Nah, apa harapan dari keluarga untuk penuntasan meninggalnya Afif ini, Bu Anggun? Harapan saya Bu, Bapak Kapoldanya transparan dalam mengusut kasus Afif dan menghukum mati pelaku yang menganiaya Afif dan dipecat Ibu. Karena sejauh ini Kompolnas baru mengatakan pelanggaran etik, ya, melanggar etik. Dan belum jelas juga kalau melanggar etik di polisi terus diapain gitu, apakah cuma sekedar diturunin pangkatnya atau dipindahkan dan seperti itu ya. Tapi Ibu ingin hukuman maksimal ya? Hukuman Maksimal seadil-adilnya, hukuman mati dan dipecat oknum-oknum yang menganiaya anak saya Bu. Seberapa optimistis LBH Padang melihat penanganan kasus ini sampai hari ini, Indira? Ya, kami melihat ada perubahan-perubahan juga ketika kami mengintervensi begitu. Misalnya awalnya dikatakan trial by the press, lalu diakui sudah oke SOP-nya, lalu di hari Rabu ketika kami melapor di Propam lalu mengatakan iya ada SOP yang salah begitu. Ada perubahan-perubahan, lalu kemudian di hari Minggu kemarin bilang mau menutup kasus, lalu kemudian Kapolri bilang sehari yang lalu katanya belum ditutup kasusnya. Kami akan tetap berupaya Mbak, kami tidak tahu hasilnya sampai ujung Mbak. Karena memang polisi memang punya cara, mereka punya segenap kewenangan untuk melakukan cara untuk meng-create itu begitu. Tetapi yang saya juga tidak pernah janjikan ke keluarga adalah mari kita berjuang sampai kita dapat kebenarannya begitu. Sampai kita dapat kebenarannya begitu. Dan teman-teman sekalian, sobat milenial dan Gen Z, kasus ini kembali menunjukkan bahwa polisi kembali menggunakan cara-cara yang harusnya tidak pernah dilakukan sebagai pelindung dari masyarakat, yaitu cara-cara kekerasan dalam penanganan sebuah kasus ya. Jadi mungkin ini adalah hanya puncak gunung es ya. Dan tadi saya katakan di awal, belakangan ini yang sering terjadi memang no viral, no justice. Sebenarnya kita tidak ingin ini terjadi. Sebab kalau sampai kasus itu viral, pastilah karena pihak korban atau keluarganya dan publik melihat ada penanganan yang tidak tepat, tidak seharusnya yang dilakukan oleh aparat. Kalau penanganannya benar, tidak perlu harus menunggu viral untuk
ditangani dengan tuntas. Jadi no viral no justice itu sebetulnya menunjukkan bahwa ada ketidakpercayaan yang besar terhadap proses penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat, dan dalam kasus Afif, meninggalnya Afif Maulana ini adalah aparat kepolisian di lingkungan Polda Sumatera Barat. Mari kita sama-sama mengawal kasus ini termasuk oleh media, sehingga Ibu Anggun, Pak Rinal, keluarga, orang tua dari Afif benar-benar dapat mendapatkan keadilan atas meninggalnya Afif Maulana secara mengenaskan, dan kita akan support LBH Padang dan teman-teman semuanya yang mengawal kasus ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Anggun sudah, dan Pak Rinal ya, Mbak Indira sudah berbagi kisah dari penanganan kasus adik Afif Maulana. Kita kembali ke Real Talk with Uni Lubis selanjutnya.